لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Nangis alias ingus. Ukti, waduh Ukti. Ini yang rame-rame. Pak, kayak ini sama dulu. Bantu sama orang. Ya, gue kau naik lagi. Ngebut-ngebutin orang jalan. Safa dan Marwah. Guys. Belum mulai. Di atas dulu baru mulai. Bapak Tanyo sudah selesai. Satu sai lagi.
Apa nih? Ini hotelnya. Dalam kepada internet kami kami tekan orang ini bukan orang internet. Udah buat. Selesai tahalul. Karena yun. Mari Bapak Ibu sarapan. Restoran buka setelah sholat subuh sampai jam 8.30. Ini menu kita pagi hari ini. Nasi putih, ayam, ikan, bubur kacang hijau, kerupuk. Cuman yang itu baik dimatikan. Cuman yang itu baik dimatikan. Ini enggak. Bicanya. Makanya kita duduk di jendela. Jam-jam. Itu jalan deh. Kami jalan ya. Dah. Ayo Pak, kita goyor. Ini sampai jam-jam. WC ada kan Pak? WC.
Di sono. WC. Sini. Ini dah. Beda ay namanya manusia biasa wae. Kaget dulu, baru sadar lu. Lu masih baju bro. Mas tangan. Mas tangan kejepit. Mas tangan tar. هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan doa yang baru sudah kita panjatkan, mudah-mudahan Allah memberikan perjalanan kita, nafas kelas kita pada pagi hari ini selalu dalam kemudahan, keridhaan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, insyaallah Bapak Ibu, agenda kita bisa dilihat di sebelah kanan dalam proses, yaitu di sebelah kanannya lagi itu. Termasuk yang di depan sebelah kanan juga itu sudah mulai, tapi ada lagi di sebelah kanannya lagi. Itu adalah proses buat, yaitu pembangunan kereta gantung dari bawah sampai atas. Jadi insya Allah yang kalau dan jamaah umroh yang mana apabila jamaah haji atau umroh itu dalam kondisi sakit dibawa ke klinik di sekitar Masjidil Haram tidak tertangani, biasanya akan dirujuk ke sini. Semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Tapi meskipun gratis Bapak Ibu jangan sampai masuk ya. Sakit enak nah. Segratis-gratisnya rumah sakit, Kecepit. kalau bisa jangan sampai Yuk. masuk Pipi kau tuh. ya. Makanya kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Afiyata, kesehatan jasmani dan rohani. Maka terus berdoa kepada Allah, terlebih di tanah suci ini Bapak Ibu, waktu yaitu terus mengejar kita. Terasa atau tidak Bapak Ibu, seperti kita ibadah di sini itu dikejar-kejar sama waktu. Baru saja kita pulang ke hotel, tiba-tiba sudah mau zuhur, sudah mau asar, maghrib dan isya. Inilah yaitu nikmatnya kalau kita berada di tanah suci Mekah dan Madinah, insya Allah nanti yang akan kita kunjungi. Melanjutkan kembali Bapak Ibu, baginda Rasulullah di kota Mekah ini terkenal dengan julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Karena pada saat itu tidak ada orang yang betul-betul dipercaya oleh orang-orang kafir Quraisy melainkan baginda Rasulullah SAW. Termasuk ketika batu Hajar Aswad itu diturunkan oleh Allah dari surga, orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang berani meletakkan batu Hajar Aswad itu di tempatnya, di pojok yang saat ini Bapak Ibu kita semua lihat. Kemudian dari orang-orang kabilah kafir Quraisy, pemimpin mereka bersepakat yaitu menunjuk bahwa orang yang lebih pantas meletakkan batu Hajar Aswad pada tempatnya adalah orang yang nanti akan keluar dari pintu sana sambil menunjuk. Saat itu menunjuk ke arah pintu Bukit Sofa. Saat itulah tidak lama kemudian setelah mereka menunjuk pintu Bukit Sofa, keluarlah baginda Rasulullah SAW, menunjukkan beliaulah yang pantas meletakkan batu Hajar Aswad itu pada tempatnya karena kepercayaan orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah
Kemudian Bapak Ibu, setelah baginda Rasulullah sampai, batu Hajar Aswad itu tidak kemudian serta-merta beliau letakkan sendiri, tidak. Beliau langsung menggelar sorban beliau, kemudian meletakkan batu Hajar Aswad di tengah-tengah sorban beliau, kemudian meminta semua pemimpin kabilah kafir Quraisy untuk mengangkat bersama-sama sorban yang ada batu Hajar Aswad tersebut, menunjukkan bahwa begitu bijaksananya baginda Rasulullah SAW. Inilah suri teladan yang pertama bisa kita ambil, bahwa baginda Rasulullah menjadi contoh terbaik untuk diri kita dalam kehidupan kita, dalam segi apapun, dalam segi beribadah, dalam segi bersosial, bermuamalah, termasuk cerita baginda Rasulullah bertemu dengan istri tercinta beliau, siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Itu adalah dalam yaitu acara muamalah jual beli, dengan yaitu melihat cerita dari seseorang bahwa ada seorang pemuda yang sangat dipercaya dan ketika dia bermuamalah sangat disenangi. Kemudian disitulah Sayyidah Khadijah mencari siapa pemuda tersebut. Setelah ketemu baru mereka yaitu kalau sekarang ta'aruf ya. Kemudian berjodohlah baginda Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kembali lagi Bapak Ibu, Jabal Thur adalah saksi sejarah, yaitu baginda Rasulullah bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Setelah beliau menerima wahyu, beliau dipilih oleh Allah sebagai utusan Allah. Orang-orang kafir Quraisy tidak senang agama mereka, agama musyrik yang menyembah berhala, diganggu oleh yaitu baginda Rasulullah yang membawa agama risalah terbaru. Mereka pun berkumpul dalam satu tempat yang disebut dengan Darun Nadwah, yang tempatnya juga di wilayah tempat sa'i Bapak Ibu. Di situ dulu terdapat tempat Darun Nadwah, tempat untuk bermusyawarah orang-orang kafir Quraisy, dan setelah mereka menyata yaitu menemukan menurut mereka adalah solusi untuk menghindari agama baru yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Mereka bermusyawarah dan hasil dari musyawarah adalah mengumpulkan masing-masing dari kabilah kafir Quraisy satu pemuda yang terpilih dan yaitu dibawakan satu senjata yang memang pilihan untuk mengepung rumah baginda Rasulullah dan membunuh yaitu baginda Rasulullah SAW. Di situ Bapak Ibu baginda sudah terlihat pelang berwarna kuning, itu adalah batas yang menandakan wilayah Padang Arafah, yang mana Padang Arafah ini Bapak Ibu dibagi menjadi dua. Setengah dari Padang Arafah ini masuk ke wilayah tanah halal, dan setengah dari Padang Arafah itu masuk wilayah tanah haram. Kenapa perbedaan tanah halal dan tanah haram? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu tidak? Betul. Jadi Bapak Ibu, perbedaan wilayah tanah halal dan tanah haram adalah meskipun sama-sama di kota Mekah, wilayah tanah halal ini hitungan pahalanya sudah berbeda dengan wilayah tanah haram. Kalau wilayah tanah halal, sesuatu larangan yang ada di tanah haram tidak berlaku. Contoh, ketika kita berada di tanah haram, kita menemukan sesuatu barang yang bukan milik kita, maka haram untuk kita ambil. Artinya barang itu kalaupun kita ambil boleh, tapi diberikan kepada yang berhak. Contoh, kita serahkan kepada petugas, karena nanti oleh petugas akan dimasukkan dalam satu tempat khusus barang-barang yang hilang. Tepatnya itu di Jabal di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah itu ada tempat, yaitu satu tempat yang memang menyimpan barang-barang yang hilang yang ada di tanah, terutama di sekitar Masjidil Haram. Kemudian wilayah tanah halal ini perbedaannya adalah ibadah yang kita kerjakan di tanah halal itu sama seperti yang kita kerjakan di rumah Bapak Ibu di Palembang, sama hitungan pahalanya. Dan barokahnya juga berbeda. Wilayah tanah yaitu Haram Mekah ini Bapak Ibu mendapatkan kebarokahan dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satunya yaitu meskipun tidak musim yaitu buah, tapi segala macam buah terdapat di sini. Meskipun tidak musim kurma, tapi setiap hari selalu ada kurma. Termasuk barokahnya adalah adanya air Zam-Zam. Insya Allah Bapak Ibu kita akan yaitu memasuki wilayah Padang Arafah. Di sebelah kanan kiri Bapak Ibu ini adalah tempat parkir jamaah haji yang biasanya dari Mina mereka akan yaitu mabit terlebih dahulu yang disebut dengan hari Tarwiyah, yaitu menyegarkan diri persiapan untuk melaksanakan yaitu wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah.
Saat ini kita sudah berada di wilayah yaitu Padang Arafah, Bapak Ibu. Padang Arafah ini yaitu adalah tempat wukuf jamaah haji yang pertama Bapak yaitu Insinyur ya Soekarno-Hatta, beliau yang menemukan pohon yang cocok dan hidup di wilayah tandus seperti yang ada di kota Mekah. Yang kemudian setelah yaitu ditemukannya pohon yang cocok hidup di sini, pohon yang seperti Bapak Ibu lihat ini adalah yaitu disebut dengan pohon Soekarno, ada yang menyebut pohon Soekarno atau tapi namanya adalah pohon mindi. Ya, pohon mindi ini ya daunnya pahit yang bisa buat obat gatal katanya. Ini adalah pohon yang diberikan oleh Presiden Soekarno-Hatta untuk pemerintah Saudi yang memang iklimnya cocok tumbuh di sampai di bawah sana Bapak Ibu. Ini adalah reguler. Kalau yang plus yang biasanya tadi yang wilayah yang tadi sudah kita lihat itu lebih dekat memang. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan setelah kita bisa menyaksikan langsung tempat-tempat dalam rukun dan wajibnya haji, kita bisa merasakan langsung والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن
Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Silakan Bapak Ibu membaca kalimat talbiyah masing-masing. Kalimat talbiyah adalah kalimat yang sangat afdol bagi jemaah yang melaksanakan ibadah umroh atau berihram, dan kalimat talbiyah ini mempunyai keutamaan, yaitu sesuatu atau makhluk Allah yang ada di kanan kiri kita semua. Dapat natin kan lagi rapat. Ada tamu ini. هجوا نسائنا ادعي ورا يلا يا اخوات نصلي الفجر من هنا نصلي الفجر هيا اخوات يلا يا اختي هجوا يلا ارجعي ورا Nah, lah kita lah berangkat dia baru jualan. Mamang ini. Cek tes satu. Iya kan kita kemarin masuk baru mulu nak sobat. Iya, bagus ya itu karena belakang udah jahitan itu. Di jurang neraka. Kenapa Bapak Ibu? Kita adalah hamba Allah yang secara tidak langsung telah diselamatkan dari tepi jurang neraka. Yang mana Bapak Ibu, ketika kita sudah berada di tepi jurang neraka, artinya melangkah sedikit kita tergelincir akan jatuh ke dalam neraka tersebut.
dengan hidayah iman Islam yang telah Allah turunkan di muka bumi melalui baginda Rasulullah dan para sahabat beserta kaum depan Allah dipertanyakan. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu yang longgar, kita diberikan rezeki, kita gunakan untuk apa? Saat itu kita bisa menjawab, Bapak Ibu, badan yang sehat, waktu yang longgar, rezeki yang diberikan oleh Allah telah kita gunakan untuk memenuhi panggilan Allah ke tanah suci, melaksanakan ibadah umroh di kota Al-Makkatul Mukarramah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi yaitu hujah kita juga ketika nanti di Yaumul Hisab, yang mana dengan Yaumul Hisab itu kita akan bisa mendapatkan pahala yang telah kita kerjakan selama di tanah suci Al-Makkatul Mukarramah. Amin. Amin. Bapak Ibu, para tamu Allah, Dayufur Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada sebuah pepatah Arab mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usi as-sihat la yaraha ilal maradh. Jadi as-sihhatu tajun, kesehatan itu diibaratkan sebuah mahkota. Bapak Ibu tahu mahkota letaknya di mana? Di kepala. Orang yang memakai mahkota tersebut, bisakah dia melihat yaitu mahkota yang dia pakai? Tidak bisa. Yang bisa melihat adalah orang lain. Yang artinya Bapak Ibu, kita oleh Allah diberikan nikmat sehat. Seandainya kita berada di bawah, sedang yaitu turun. Namun ketika keimanan itu dalam kondisi yang sempurna, kondisi yang sedang naik, maka kita akan betul-betul bisa merasakan betapa penting. Arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Baitullah Masjidil Haram. Di depan Bapak Ibu sudah terdapat yaitu bangunan masjid berwarna putih dengan dua menara. Kita akan putar Masjidil Haram. Dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu menuju ke Masjidil Haram atau Baitullah. Bapak Ibu, inilah wahyu yang ditunggu-tunggu oleh baginda Rasulullah SAW yang kurang lebih sekitar 7-8 bulan. Beliau tunggu-tunggu wahyu ini untuk pindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke yaitu Baitullah atau Masjidil Haram. Di depan kita akan kita lihat kembali yaitu masjid yang disebut dengan Masjid Kiblatain atau masjid yang mempunyai dua arah kiblat. Di sini Bapak Ibu, Masjid Kiblatain ini tidak mempunyai keutamaan khusus seperti Masjid Kuba tadi yang kita kunjungi dan juga seperti Masjid Nabawi. Di sini hanya yaitu terdapat sejarah cerita tentang perpindahan. Ini dijelaskan dalam riwayat hadis Sahih Bukhari bahwa barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari,
maka dalam hari itu dia akan terhindar dari sesuatu yang membahayakan dia dan juga yaitu racun dan juga sihir. Mudah-mudahan kurma ajo yang telah kita makan menjadi obat, menjadi yaitu memberikan manfaat untuk tubuh kita. Amin. Baik Bapak Ibu, para tamu Allah, diyufur rahman yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya kita akan sahabat dan kaum muslimin yang ada di kota Al-Madinatul Munawwarah. Adapun terjadinya perang Uhud ini diawali dengan kekalahannya orang-orang kafir Quraisy di perang Badar, yang mana saat itu salah satu pemimpin dari orang-orang kafir Quraisy yaitu Abu Sufyan, yang dia mempunyai istri bernama Hindun, di mana ketika perang Badar tersebut keluarga dari Hindun itu meninggal yaitu karena perang tanding, di mana dari 3 pasukan atau 3 sahabat yang mewakili dari kaum muslim sekitar 70 syuhada yang gugur dalam perang Uhud, di mana dari 70 ini 4 dari yaitu kaum muhajirin dan 66 itu dari kaum Ansor. Jadi kaum muhajirin tersebut salah satunya adalah Sayyidina Hamzah yang gugur dengan kondisi sangat menyedihkan, yang mana yaitu kondisi sebuah hadis dan juga sebagai gambaran perumpamaan pahala orang yang melaksanakan sholat jenazah. Dan di depan kita juga sudah terlihat banyak orang yang berada di atas bukit kecil. Di depan sebelah kiri Bapak Ibu terlihat banyak orang yang di atas bukit ya, kelihatan. Itu adalah yang disebut dengan Jabal Rumat. Jabal Rumat ini Bapak Ibu, ini adalah tempat di mana 50 pasukan inti kaum muslimin, yaitu kaum inti pemanah kaum muslimin yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menjaga pasukan kaum muslimin yang ada di sekitar Jabal Uhud, di mana pasukan inti pemanah ini adalah pasukan yang betul-betul menjaga kaum muslimin yang ada di bawah. Di depan kita ini Bapak Ibu, ini adalah wilayah Jabal Uhud, yang mana Jabal Uhud ini adalah gunung yang disebut dengan gunung yang nanti akan Allah letakkan di dalam surga, karena dengan keistimewaan gunung Uhud ini Itu na yun. Itu juga. Apa tuh, ayo? Itu ramai. Itu Masjid Nabawi, pintu utama. Dikit ayam baca jalan-jalan lihat
Mantep Bapak. Sa